pada saat itu masih berstatus zona kuning. Zona kuning itu satu tingkatan lagi memasuki zona merah. Artinya mudah-mudahan dengan status Kabupaten Tulang Bawang menjadi zona oranye, mudah-mudahan surat edaran ini yang habis di tanggal 31 bisa tidak ada lagi edaran-edaran yang akan melarang kita untuk mengadakan pesta seperti biasanya. Seperti itu. Bapak Ibu, saat ini kami tetap Satgas Covid Kecamatan, Kampung, dan Uspika Kecamatan Penawar Tama tetap tidak merekomendasikan adanya kegiatan bentuk hajatan yang dibarengi dengan hiburan, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Itu yang pertama. Kemudian yang hanya boleh dilaksanakan dalam hajatan dimaksud adalah hanya dalam kegiatan atau agenda akad nikah, Bapak Ibu. Kalau akad nikah boleh dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas dari ruangan atau kapasitas taruh yang Ibu buat nanti di acara akad nikah itu isinya 50%. Nah, 50% itu dikalkulasikan dengan jarak kursi kurang lebih 1 meter dikali luas taruh. Jangan pula nanti Bapak Ibu mengakali pemerintah kampung dan mengakali Uspika bahwasanya ya sudah, kami pesta di lapangan saja yang ombo yang besar. Taruh bisa kami buat selebar lapangan, nggak usah seperti itu juga, Pak. Artinya ini sangat kita harapkan ke komitmenan kita, karena dikhawatirkan Bapak Ibu kalaupun nanti terjadi kerumunan massa terlalu begitu banyak, nanti akan menjadi klaster atau akan menjadi pemaparan atau contoh klaster yang ada di Kampung Dwi Mulyo. Nah, hal ini akan mempengaruhi data-data Satgas Covid Kabupaten Tulang Bawang yang selama ini dicatat oleh tim Satgas Kabupaten Tulang Bawang. Mudah-mudahan saya yakin Bapak Ibu dalam bulan depan kabupaten kita sudah masuk ke zona oranye seperti itu. Nah, kemudian kriteria ketentuan yang kedua selain dari kapasitas 50% tadi Bapak Ibu, waktu pelaksanaan dalam akad nikah itu kami tidak tawar-tawar menawar lagi dan kami tidak menambah mengurangi dari regulasi yang ada, tidak boleh lebih dari 3 jam. Nah, maka dari itu kami berharap Bapak Ibu, kalaupun ada warga Bapak yang ingin melaksanakan akad nikah, mohon secepatnya dikasih kabar, kasih secepatnya ditembusi kepala kampung, pemerintah kampung, dan nanti kami harapkan juga kami di Uspika mendapat laporan dimaksud agar kami bisa melakukan visitasi maupun edukasi sebelum pelaksanaan akad nikah itu dimulai. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu tetap tuan rumah melaksanakan protokol kesehatan, minimal menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian menyiapkan masker dan lain sebagainya. Kemudian masalah prasmanan Bapak Ibu, ini harus ditaati juga ketentuannya. Prasmanan ini memang kita dilema juga dengan adat istiadat atau adat budaya kita terkait masalah makan, ada etika dan adab dan sebagainya. Sehingganya hal-hal seperti inilah Bapak Ibu yang kami inginkan adanya laporan dan agar bisa kami melakukan visitasi maupun edukasi kepada si Soebul Hajat. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ada satu kegiatan keagamaan. Nah, dalam surat edaran ini Bapak Ibu, dalam nomor 4 ini kegiatan keagamaan, sosial, budaya dan sebagainya, ini silakan dilaksanakan sepanjang memenuhi protokol kesehatan dan harus melaporkan H-7 sebelum pelaksanaan kegiatan itu dimulai. Artinya apa Bapak Ibu? Kami kemarin dicoba ketegasan kami, ada salah satu 2 kampung yang melaksanakan pesta hajatan atau akad nikah tertanggal 26 dan 27. Tanggal 26 itu di tempat mempelai wanita dan di tanggal 27 itu tempat mempelai pria. Nah, saat itu kami sudah dilaporkan H-7 kami sudah melakukan visitasi dan edukasi sekaligus membangun kesepakatan yang dituangkan dalam pernyataan
di atas materai dari si Saibul Hajat. Nah, alhamdulillah tanggal 26 kemarin kami terus terang saja Pak Kakang, Pak Babinsa, kami memang kemarin merasa agak sedikit was-was karena yang kami dapat informasi itu bahasanya Saibul Hajat itu memberikan tonjokan sampai di luar kampung tempat si Saibul Hajat merayakannya. Nah, kemudian kami dengar lagi juga undangan yang diundang itu mencapai 1.600. Nah, akhirnya kami H-1 tetap melaksanakan dan mendatangi si Saibul Hajat. Dan kami pastikan kalau sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah disepakati dalam surat pernyataan berdasarkan surat edaran Bupati nomor 36 tadi, maka konsekuensinya akan kita bubarkan. 3 jam yang kami berikan waktu kepada Saibul Hajat silakan dimanfaatkan sedemikian rupa dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apabila dalam waktu 3 jam tersebut masih terdapat kegiatan dimaksud, maka waktu tersebut adalah waktu milik kami sebagai perpanjangan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Artinya waktu yang setelah 3 jam tadi, waktu itu adalah punya kami di Gagas Covid, Kecamatan dan Puspika. Kami berhak menentukan ataupun memberhentikan kegiatan dimaksud. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah 1 hari kami pun merasa penasaran apakah iya komitmen atau pernyataan yang ditandatangani oleh Saibul Bet tadi memang dilaksanakan benar-benar baik secara prokes dan sebagainya, sehingganya kami pada hari Rabu pagi kumpul Satgas Covid Kecamatan bersama kepolisian, bersama Babinsa, bersama tim kesehatan dan kami dari kecamatan dan didampingi oleh tim Satgas Covid desa masing-masing. Sengaja kami membuat dalam tanda kutip jebakan. Karena apa Bapak Ibu? Ini adalah contoh barang, contoh sampel yang menurut informasi kami di penawar utama, kalaupun kegiatan itu sampai lolos, kegiatan itu sampai dilaksanakan melanggar protokol kesehatan, melanggar surat edaran, maka isunya kampung-kampung lain pun akan mengiblat atau mengikuti jejak yang bersangkutan. Ini yang menjadi PR besar kami. Sehingganya pada hari Rabu kemarin kami sengaja berkumpul di Puskes dan mendatangi Saibul Hajat itu di jam 12. Karena kami datangi jam 12, kenapa Bapak Ibu? Setidaknya kami ketika datang jam 12 itu kami bisa melihat secara visual apakah tempat itu sudah dipakai atau belum. Kemudian apakah kegiatan ijab kabul itu sudah dilaksanakan atau belum. Ini menurut logika yang kami pakai. Alhamdulillah Bapak Ibu, ketika jam 12:15 kami sampai ke sana, ternyata acara itu memang belum dimulai. Ternyata Saibul Bet memang dia komitmen apa yang kami sampaikan, bahwasanya manfaatkanlah waktu 3 jam semaksimal mungkin, terserah waktu 3 jam itu dimanfaatkan untuk seperti apa, itu tersilakan dimanfaatkan. Nah, artinya Saibul Bet pada waktu itu yang tadinya ingin menggelar akad nikah di pagi hari jam 8 atau 9, sehingga Saibul Bet memundur acara kegiatan akad nikahnya itu di jam 2. Nah, inilah yang kami harapkan Saibul Bet atau si yang punya hajat itu dia berkomitmen sesuai dengan pernyataan. Sehingganya saya lihat dan kami lihat juga tatanan kursi-kursi, kemudian sampah-sampah berserakan tidak ada. Sehingganya kami menyimpulkan bahwasanya kegiatan tersebut bisa kami rekomendasikan untuk dilanjutkan. Nah, dengan catatan lain Bapak Ibu, selain yang saya sampaikan tadi, untuk masalah taruh itu pun tidak boleh lebih dari 3 jam. Artinya taruh itu boleh berdiri dari pagi, kemudian pelaksanaannya kalau dia mau diangkat nikah jam 2 silakan, yang penting 3 jam. Nah, setelah jam 5 taruh sudah harus dibongkar. Artinya apa Bapak Ibu? Kami tidak ingin tahu lebih lanjut kalau memang ada yang mau undangannya itu nanti lewat dari jam 5 atau sebelum jam 2 itu mereka mau ngundangnya datang lewat belakang, mau lewat samping, mau jendela, itu terserah. Yang penting kami melihat di situ tidak ada kerumunan di saat lebih dari jam 3. Kalau masih jam 3 yang kami tentukan waktunya, silakan untuk datang untuk melaksanakan akad nikah dimaksud. Nah, kemudian satu lagi yang masih dilema buat kita adalah prasmanan Bapak Ibu. Prasmanan dalam edaran ini memang tidak dibolehkan Bapak Ibu, namun
kalau memang keadaan terpaksa dan kalau memang ini berdasarkan adat istiadat kita, adab kita, kemudian sopan santun kita terkait masalah prasmanan, monggo Bapak Ibu, kalau memang di acara akad nikahmu ada prasmanan, silakan prasmanan, tapi jangan yang sifatnya terlalu besar. Prasmanan dimaksud, artinya kalau hanya 1 meja 2 meja, monggo silakan. Nah, dan itu pun Bapak Ibu, sesudah 3 jam prasmanan itu wajib disimpan di belakang dan tidak boleh ada di muka umum atau di depan rumah. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kami tidak mau hal-hal seperti ini ada yang memanfaatkan situasi. Mengingat Bapak Ibu, zaman sekarang sudah zaman Android. Mungkin hari ini kita ada kegiatan di sini, mungkin dalam waktu 5 menit juga kegiatan kita sudah bisa kita kirim ke Malaysia, ke Singapura dan ke Amerika sana. Mungkin seperti itu. Inilah dahsyatnya kita memegang Android. Dan satu lagi pesan saya, apa yang disampaikan Pak Made, marilah kita sama-sama mendewasakan diri, kemudian menghikmatkan diri untuk menyituasikan HP kita masing-masing. Artinya jangan sampai kita terjebak ke dalam lubang undang-undang IT yang selama ini menurut kita enak kita lakukan, simple kita lakukan, namun berujung pada penderitaan. Seperti itu. Alhasil Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini beberapa yang tadi saya sampaikan, semoga Bapak Ibu bisa menginformasikan, kemudian mensosialisasikan, mengingatkan baik kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita dan tetangga kita bahwasanya senantiasa marilah kita mendewasakan diri. Ayo kita bersama-sama, bersama kita bisa berbuat bersama, berperan setara dalam kerangka memajukan kampung Bumilyo dan Kecamatan Penawartama di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kemudian satu lagi yang perlu saya sampaikan, permohonan maaf Bapak Camat, Bapak Ibu, pada kesempatan ini beliau tidak bisa hadir karena beliau memang saat ini berada di tengah-tengah keluarga dan mengingat juga ini adalah hari libur untuk kami di PNS, sehingganya beliau memerintahkan saya untuk hadir di tengah-tengah dan menyampaikan salam beliau kepada seluruh warga Dwi Mulyo, dan dalam kesempatan ini penerima KPM yang ada di aula kampung Dwi Mulyo, beliau menitipkan salam hormatnya, yang mana beliau sesungguhnya ingin sekali hadir di sini di tengah-tengah kita, yang tujuan utamanya selain menghadiri pembagian BLT dana desa, progres yang paling utama apa yang saya sampaikan tadi terkait masalah perpanjangan hajatan dari tanggal 16 Mei sampai dengan 31 Mei tahun 2021. Itu sebenarnya beliau ingin menyampaikan langsung kepada warga masyarakatnya. Namun oleh karena beliau tidak bisa hadir, saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf. Saya akhiri Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.